Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin eh, per permodelan geospasial. Kemarin sempat ada kendala ya soal jamnya yang bentrok. Terus diputuskan bahwa yang permodelan geospasial tetap yang mata kuliah K3 yang diganti menjadi hari Kamis jam 14.45, sehingga yang jadwalnya sama silakan menyesuaikan datang di kelas K3 jam 14.45 besok Kamis. Mahasiswanya pada menunggu di bawah ya, yang ikut K3 pada nggak tahu katanya. Oh, belum diumumkan sama Pak Oki. Padahal kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Oki. Ya, pertemuan 2 ini materinya tentang sumber data geospasial dan software pengolahan data geospasial. Jadi dari mana kita akan mendapatkan sumbernya, kemudian software apa yang dipakai untuk mengolahnya, terus nanti baru latihan untuk mengolah datanya dan analisis datanya. Jadi dalam geospasial itu banyak menggunakan SIG, Sistem Informasi Geografis, karena sekarang zaman sudah maju ya, pakai teknologi yang dipakai itu teknologi SIG, Sistem Informasi Geografis. Ini tidak terlepas dari komputer, jadi kita harus sebaiknya dianjurkan punya laptop atau komputer minimal RAM-nya 4 GB ya. Kalau kurang dari itu saya rasa nanti akan kesulitan dalam prosesnya, karena akan lemot atau malah gagal berfungsi. Ini punya laptop semua kan ya? Apa jangan-jangan ada yang nggak punya, masih pakai mesin ketik misalnya, atau punya tapi digadaikan? Biasa ada ya, biasanya mahasiswa di PWK itu begitu. Saya menemui beberapa kasus karena tanggal tua seperti tanggal sekarang, tanggal sudah mendekati hari-hari keuangan kritis, makannya mie tiap hari, mie instan, maka digadaikan laptopnya. Nah, semoga di kelas ini tidak mengalami kendala seperti itu. Dicek RAM-nya apakah sudah memenuhi minimal 4 GB. Sudah ya? Apa nggak tahu caranya ngecek RAM? Ya, itu nanti ditanyakan ke temannya. Kalau prosesornya mungkin nggak harus Intel Core berapa gitu, kayaknya nggak harus. Intel Celeron juga bisa. Intel Atom mungkin masih bisa. Jadi apa yang dimaksud dengan SIG? SIG adalah Sistem Informasi Geografis menggunakan perangkat keras dan lunak yang ini untuk mengolah data geografis. Data geografis itu ada 2 jenis ya, data spasial dan data atribut. Data spasial itu misalnya gampangnya kita lihat di Google Map ya. Google Map kan ada petanya, terus kenampakan di dalamnya ada jalan, ada gedung, itu namanya data spasial yang berupa gambar. Kemudian ada data atribut. Data atribut itu yang memberikan keterangan tentang objek tersebut. Ya, contohnya di Google Map itu misalnya data rumah makan,
terus ada koordinatnya di mana, terus ada fotonya, ada review konsumen. Itu termasuk jenis data atribut ya, yang memberi keterangan dari data spasial. Syaratnya SIG selalu ada punya koordinat, karena kalau tidak ada koordinatnya tidak memenuhi syarat sebagai data spasial ya. Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa data spasial syaratnya adalah punya koordinat, punya lokasi, dan punya panjang lebar tinggi berbentuk 3 dimensi karena ruang. Kemudian bagaimana penggunaan data spasial dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya hampir setiap hari sepanjang waktu kita menggunakan data spasial, apalagi dengan kemajuan teknologi semua menggunakan data spasial. Contohnya apa? Paling mudah selain Google Map yang memanfaatkan data spasial, ada di HP masing-masing. Kalau HP-nya Android ya, atau HP-nya Apple. Kalau HP-nya masih Nokia 3310 ya, nggak ada data spasialnya. Ngalami nggak Nokia 3310 kalian? Enggak ya? Ngalami ya? Yang bisa buat ngulek sambel itu. karena saking kerasnya. Dibanting bukannya pecah ya, tapi cuma copot. Nanti masih bisa dirangkai lagi. Coba kalau HP kayak gini dibanting, ada yang mau nyoba silakan. Yang mau jadi volunteer silakan. Uji coba banting HP Android. Ya bisa hancur lebur. Dan memperbaikinya susah, karena sudah sistem begini, apalagi kayak baterai tanam itu susah lagi. Kalau zaman dulu, zaman Nokia, baterainya masih lepasan, paling yang rusak baterainya, tinggal ganti baterai beres urusannya. Sekarang teknologi makin canggih tapi malah tambah ringkih. Apa contohnya selain Google Map yang menggunakan data spasial? Contoh aplikasinya apa? Genly itu tulisannya gimana? Zenly. Apa saya yang gaptek ya? Malah saya nggak tahu. Ternyata mahasiswanya malah lebih canggih dari saya. Saya mau ngajar jadi minder ini malah. Ngecek lokasi apa mas? Oh, temennya siapa? Oh, melacak keberadaan teman ada di mana? Oh, yang buat ini apa? Misalnya pasangan nggak dipercaya, terus dicari di mana? Oh, gitu. Oh, gitu. Kamu jadi korbannya karena kamu nggak dipercaya oleh pasangan. Ya makanya jangan suka selingkuh. Nanti dicurigai terus. Saya ini loh nggak pernah dipasangi gitu aplikasi mata-mata, karena saya ini ya nggak dipasangi gitu tapi diikuti terus. Ya sama saja malah lebih parah lagi. Sebenarnya nggak usah pakai aplikasi itu bisa loh mas. Pakai apa? Apa? Relasi teman ya, tinggal tanya teman. Maksudnya pakai teknologi itu bisa di Google Map itu ada di setelan, terus di location, terus nggak mau saya kasih tahu, nanti dipakai buat yang enggak, bahaya. Iya. Tapi saya kasih tahu bocorannya ya, di location terus di timeline. Nanti kalau
kalian buka timelinenya bisa kelacak, oh ini habis kemana, ini si Krishna tadi malam mampir kemana gitu, ketahuan. Mampir kemana mas? Ke Oyo. Memang kosnya di Oyo lah gitu. Itu jadi kemajuan teknologi. Apalagi selain yang disebutkan tadi, Zenly, saya malah baru dengar. Apa? Radar. Mantau pacar pakai radar. Canggih sekali. Canggih sekali. Pakai drone sekalian. Apa? Kalau kalian pesan makan pakai apa? Hah? GoFood, GrabFood, ShopeeFood, itu data spasial bukan? Iya, data spasial. Buktinya apa kalau itu data spasial? Ada lokasinya, ada koordinatnya, ada data atributnya, macam-macam. Apalagi yang bisa kita lakukan selain pesan makanan, pesan ojek di sana, pesan apa lagi? Pesan pijat ya, bisa sekarang karena kemajuan teknologi. Itu semuanya data spasial. Yang untuk lingkup lebih canggih lagi, misalnya Gojek, terus bisa menghindari macet, terus bisa mencari rute terdekat, terus mencari Gojek mana yang tersedia, itu kan pakai kemajuan teknologi semua ya, yang namanya data spasial. Jadi bisa dibayangkan kalau hidup tanpa data spasial ya kita akan kembali ke masa-masa jahiliyah ya mungkin ya, masa-masa prasejarah yang nggak tahu apa-apa. Maka sangat penting ya, salah satunya ya ini untuk survei bisa menggunakan metode terestris atau metode fotogrametri atau penginderaan jauh. Kalau zaman dulu foto udara itu orangnya terbang pakai pesawat atau helikopter atau balon udara. Nah, masalahnya kan kalau suatu saat balon udara, balonnya kempes, ya kan, mau mendarat di mana, bisa jatuh, malah menimbulkan resiko bencana bagi pilotnya. Maka dengan kemajuan teknologi sekarang foto udara cukup pakai drone, pasangi kamera, motret selesai ya, bisa buat survei. Itu penggunaan teknologi yang untuk manfaat positif. Kalau drone untuk manfaat negatif, contohnya apa? Ngintip tetangga ya, bisa jadi. Kalau dalam dunia militer itu sekarang perang sudah pakai drone ya, canggih sekali. Jadi misalnya suatu pemimpin negara sedang pidato, tiba-tiba diserang dronenya kecil lagi, drone bentuknya hanya seperti lebah, terbang, tahu-tahu ngincar orangnya tersebut, ditembak melalui drone yang super kecil itu kan nggak kelihatan, nggak terlacak oleh pengawal ya, tiba-tiba sudah timbul korban jiwa. Nah itu penggunaan teknologi yang tidak sesuai karena digunakan untuk yang tidak semestinya. Terus informasi geospasial itu ada yang sifatnya dasar, ada yang tematik. Kalau dasar itu ya seperti peta rupa bumi, hanya menampilkan bagian yang mencakup info-info dasar ya, seperti bangunan, jalan, terus apalagi batas wilayah, itu namanya peta dasar. Kalau geospasial tematik sudah mencakup tujuan-tujuan tertentu atau tema-tema khusus, misalnya yang disediakan
data geospasial oleh BIG atau pemerintah ya. Jadi di Indonesia ini ada instansi penyedia data geospasial ya. Macam-macam instansinya tergantung kebutuhan, bisa BIG, bisa LAPAN. LAPAN itu yang menyediakan apa? Pernah dengar instansi LAPAN? Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, itu menyediakan data-data citra satelit seperti Landsat, Pleiad dan lain-lain. Terus ada lagi BMKG ya, menampilkan data-data seperti cuaca. Ada lagi ATR BPN juga ada, Kemendagri juga ada. Jadi hampir setiap instansi, bahkan instansi daerah sekarang sudah punya data spasial masing-masing ya, yang bisa dimanfaatkan atau bisa diketahui oleh masyarakat umum, tergantung kebutuhannya. Bahkan data COVID pun ada data spasialnya. Apakah COVID bisa ditata spasialkan dan bagaimana caranya? Bagaimana kira-kira menyepasialkan data COVID? Anderson, bagaimana caranya? Ininya ya, korbannya ya, persebarannya ya, bahkan titik-titik lokasi rumahnya itu juga bisa diketahui melalui data spasial. Setelah tahu korbannya, persebarannya, kira-kira kalau jadi pemangku kebijakan akan melakukan apa, Anderson, kira-kira? Di mana daerah yang perlu diperketat protokol kesehatannya, atau di mana daerah yang mungkin bisa jadi itu vaksinnya belum 2 kali mungkin ya, atau bisa juga menyiapkan fasilitas medis yang lebih lengkap untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi fungsinya data spasial itu ya seperti itu, untuk mengetahui masalah sehingga bisa merencanakan kebijakan yang akan dilakukan lebih lanjut. Jadi karena setiap instansi punya peta masing-masing ya, di Indonesia ini ada kebijakan one map policy, kebijakan satu peta, karena kalau sumbernya beda-beda kan nanti informasinya juga bisa berbeda. Seperti data jumlah pulau saja, setiap instansi punya jumlah yang berbeda-beda. Misalnya Bappenas bilang sekian ribu, terus BIG bilang sekian ribu, Kemendagri bilang sekian ribu pulau. Kenapa bisa beda-beda? Apa salah menghitung? Apakah ada yang kelewat ngitungnya? Ya, karena standar mereka dalam menentukan, mengidentifikasi pulau itu beda-beda. Ada yang pulau syaratnya minimal luasnya berapa, itu baru disebut pulau. Ada lagi yang luasnya berapa disebut pulau, sehingga akhirnya jumlah pulaunya berbeda-beda tiap instansi. Atau ada kan sebenarnya bukan pulau tapi terumbu karang, tapi karena keliru dalam mengidentifikasi dianggap pulau karena muncul dalam permukaan laut, padahal itu terumbu karang atau yang namanya, atau pernah dengar istilah ini enggak, atol? Belum pernah ya. Nah itu kan
karena perbedaan klasifikasi sehingga jumlahnya beda-beda. Makanya penting untuk kebijakan satu peta. Ini alat saja untuk survei yang sekarang canggih ya, tinggal pernah lihat alatnya enggak? Kalau zaman ini agak panas, aslinya dinyalakan dulu. Kalau zaman dulu kan ngukur itu harus pakai meteran ya, jalan dari satu tempat ke tempat lain itu akan lama. Sekarang ditemukan teknologi canggih yang pakai teknologi inframerah, sehingga tinggal ditembakkan ketemu jarak, bisa untuk mengukur misalnya tinggi pohon, jarak lebar jalan misalnya, atau dari titik tertentu ke titik tertentu, atau mengukur kemiringan lereng itu tinggal kayak pakai laser ya, ditembakkan seperti pistol gitu, jadi ketemu langsung angkanya, mempercepat dalam survei. Ini contoh penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk mendeteksi kebakaran hutan. Di mana yang sering terjadi kebakaran hutan? Daerah mana? Riau ya. Riau, Sumatera. Sumatera itu tertinggi kebakaran hutannya. Kira-kira kebakar sendiri apa ada yang bakar? Kebakar sendiri? Ada yang bakar ya pastinya. Ya, dari mana munculnya api kalau tidak ada asap? Kebalik ya. Dari mana munculnya asap kalau tidak ada api? Iya, pastinya kan ada yang manas-manasi kan. Jadinya amarah timbul. Ya. Siapa kira-kira yang bakar itu? Manusia, oknum manusia. Kenapa dibakar? Karena apa? Karena iseng, kurang kerjaan. Buka lahan, betul. Buka lahan dengan cara dibakar, karena umumnya mau ditanami sawit ya. Kenapa dibakar? Iya, karena kalau dicabuti nggak kuat ya. Pohonnya besar-besar, nggak akan kuat itu manusia. Jadi makanya dibakar. Solusi yang tepat tidak? Tidak. Terus yang tepat bagaimana? Yang tepat bagaimana? Yang ditebang. Kayunya dijual. Wah, ini calon-calon ilegal logging ini. Masih mahasiswa pikirannya sudah uang ya, bisnis. Wah, bahaya ini. Kalau ditempatkan di hutan-hutan bisa jadi pelaku penebangan ini. Bagaimana? Ya paling bagus itu ya biarkan saja jadi hutan tetap. Karena fungsinya kan hutan. Karena dampak buruknya itu luar biasa ya. Yang tinggal di hutan siapa? Hewan-hewan, ular, orang hutan. Kan sering ada kasus saat kebakaran hutan, orang hutan sama ular ikut kebakar ya. Mereka kehilangan tempat tinggalnya. Monyet-monyet, apalagi monyet itu tempat tinggalnya di pohon kan. Bagaimana kalau dia biasa gelantungan terus nggak ada pohon, jadinya jalan di tanah, nanti kayak manusia jalannya di tanah. Dan monyet itu tidak terbiasa jalan di tanah ya, karena kan terbiasanya bergelantungan. Apalagi itu sumber-sumber makanan banyak di hutan, akhirnya mereka kehilangan tempat tinggalnya. Dampaknya luar biasa, tidak seperti
tidak sesimpel yang kita bayangkan, tapi itu karena ekosistem sehingga kerusakannya membentuk sistem juga ya. Yang rugi manusianya juga ujung-ujungnya. Jadi penebangan hutan harus dikendalikan. Biasanya kalau ada kebakaran itu yang protes malah negara lain seperti Singapura, Malaysia. Kenapa negaranya kita sendiri yang malah tempat kebakarannya nggak protes ya? Malah yang protes negara lain. Hah? Karena orang Indonesianya sendiri hidungnya sudah kebal ya, terbiasa menghirup asap, sehingga dia nggak masalah. Kalau orang asing, tapi ini kaitannya dengan arah angin sebenarnya ya. Arah angin itu kalau di daerah sekitar Katulistiwa di Sumatera itu arah anginnya cenderung ke arah utara, sehingga yang protes ya wilayah-wilayah di sebelah utaranya seperti Singapura dan Malaysia. Ternyata Singapura ketergantungan juga ya dengan Indonesia karena negara kecil, walaupun dia negara kaya, tapi ketika ada masalah seperti itu ya langsung kalang kabut. Traveling ala geospasial, kita bisa jalan-jalan menggunakan teknologi geospasial. Apakah sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah belum? Sudah ya. Misalnya menuju titik tertentu, Sherlock, itu kan sebenarnya geospasial. Setelah di Sherlock, kalian menggunakan fasilitas rute ya di Google Map. Tahu nggak? Tahu ya, harusnya tahu lah. Ya, rute, sehingga caranya bagaimana untuk mencapai daerah tersebut. Sehingga sekarang jarang orang itu tanya, Pak, alamatnya RT 2 RW 3 di mana? Itu lagunya Ayu Ting Ting ya. Sekarang udah nggak kepake lagunya karena sekarang sudah pakai Google Map. Iya, Sherlock. Sehingga lagunya ganti jadi Sherlock ya. Bukan lagu RT 5 RW 3 lagi. Lagunya ganti jadi Sherlock. Apakah dengan adanya Google Map yang membantu ini terus sehingga anti nyasar? Enggak juga ya. Tetap teknologi itu ada batasnya. Misalnya kalian menemukan kendala apa? Titik lokasinya yang tidak tepat. Misalnya mau ke kosnya Patricia ya. Terus Patricia sudah ke tempat Anderson sudah mau ke tempatnya Patricia, ternyata nggak ketemu karena Sherlocknya tidak tepat ya. Itu sengaja karena nggak mau kamu datangi ya. Sehingga dia Sherlocknya alamat palsu, pakai alamatnya Krishna biar ngapelnya ke tempat Krishna. Apalagi selain alamatnya tidak tepat, kalau itu masalahnya usernya ya, bukan masalah dari gadgetnya. Usernya yang salah menitik. Kenapa bisa tidak tepat? Karena apa? Biasanya yang umum ditemui. Penyebabnya apa? Sebenarnya walaupun jauh dari pinggir jalan tetap bisa kalau ada sinyal. Iya,
Yang penting itu yang penting itu sinyalnya ya, bukan jalannya. Walaupun di hutan kalau ada sinyal ya tetap bisa dicari. Jadi sinyal memegang peran utama. Kalaupun sinyal bagus ternyata nggak ketemu, tetap melenceng, itu salah apanya kira-kira? Kan tinggal Sherlock, klik gitu, Sherlock. Kira-kira salah apanya? Sinyalnya bagus, HP-nya ada pulsanya, tapi tetap salah ngeklik karena apa? Tetap nggak bisa ditemukan. Hah? Pembaruan sistem. Oh, canggih sekali. Sinyalnya ada, pulsanya ada, paketnya data masih banyak, tapi tetap nggak tepat titiknya. Ternyata apa? HP-nya lowbat. Itu masalah lagi. Nah, sekarang ternyata HP-nya sudah diperbaiki, sudah diisi. Ternyata masalah paling krusial yang sering kita temui adalah ketika Sherlock itu terlalu buru-buru orangnya, sehingga apa? Sinyal satelitnya belum siap. Karena kan sebenarnya HP itu menangkap sinyal dari berbagai satelit ya, untuk mencocokkan keakuratan lokasi. Jadi makanya di WA itu kalau Sherlock biasanya ada tulisan keakuratan berapa meter kan. Nah itu harusnya tunggu dulu sampai keakuratannya semakin kecil sehingga semakin tepat lokasinya. Itu yang paling sering orang alami, terlalu buru-buru dalam Sherlock. Terus sudah di Sherlock, alamatnya sudah tepat, yang mencarinya nyasar bisa juga kan? Karena apa misalnya? Apa? Nggak bisa baca map. Iya, biasanya cewek ya ini ya. Oh enggak. Biasa kalau cowok itu kan baca map itu diarahkan yang utaranya di mana, terus ini belok kemana gitu kan. Kalau cewek HP-nya yang diputar-putar biasanya. Iya bener nggak? Kalau cowok kan baca map nyantai ya gini, set gini. Kalau cewek baca map biasanya digini-giniin HP-nya, karena dia bingung arahnya kemana, sambil mikir. Ya itu kadang kelemahannya cewek itu gitu ya, tentang orientasi wilayah itu lebih kurang daripada laki-laki. Belok kiri malah yang betul belok kanan. Itu makanya ibu-ibu sen kanan belok kiri. Ya itu karena di mata ibu-ibu kenapa sen kanan belok kiri? Kenapa? Kenapa kalau belok kiri malah ibu-ibu sennya kanan? Faktor umur? Bukan. Karena dalam ibu-ibu itu lampu sen itu adalah tangan ya. Kalau mau belok kiri suruh kanannya gini. Jadi yang nyalip sana, ayo lewat kanan saya, jangan lewat kiri saya gitu. Makanya yang nyala sen kanan, yang kedip-kedip. Mungkin ya, mungkin seperti itu dalam pikirannya ibu-ibu. Dan dalam pikirannya Patricia juga mungkin begitu. Karena calon ibu-ibu juga sama. Terus apa tadi? Salah baca map. Terus apa lagi? Jalannya yang terlalu kecil untuk bisa dilewati. Sering kan dengar misalnya truk kesasar di hutan. Sering dengar nggak? Oh nggak pernah ngikuti berita. Ngikutinya apa?
seperti bis menuju kemana nyasar di kuburan. Itu dikait-kaitkan dengan kisah mistis. Padahal secara ilmiah itu ada dasarnya. Kenapa? Sebenarnya dalam Google Map itu kan ada pilihan mau naik kendaraan apa, ya kan? Naiknya bis dipilih pilihan jalan kaki, ya nggak bisa liwat, ya kan? Karena untuk jalan kaki kan misalnya pematang sawah itu masih bisa ya. Kalau naik bis lewat pematang sawah, ya dimarahi petaninya ya. Sawahnya jadi rusak gara-gara dilewati bis. Itu sangat merugikan petani. Makanya mode berkendara itu sangat penting. Jadi teknologi canggih ternyata usernya gaptek, ya itu ternyata nggak sesuai juga. Sering kan lihat orang salah masuk naik motor malah masuk jalan tol, iya enggak? Ada kan ya? Kamu? Bukan, iya bukan, karena di Jogja enggak ada tol. Itu sering di kota-kota besar salah masuk ke jalan tol karena ya salah membaca map. Harusnya mode berkendaranya sepeda motor biar bisa berkendara sesuai jalurnya. Atau ternyata jalannya pas ditutup ada hajatan. Map kan nggak bisa baca ada hajatan ya. Jam sekarang lagi ada hajatan, harap putar balik. Mapnya kan nggak tahu ya, nggak tahu. Makanya, tapi dengan kemajuan teknologi mungkin suatu saat ditemukan masalah-masalah itu bisa dipecahkan. Karena buktinya sekarang itu kayak map jalan searah, itu map sudah bisa baca kan ya, hindari karena jalan searah. Kalau zaman dulu map belum mampu menyeleksi itu, tapi sekarang udah bisa. Siapa tahu besok bisa menyeleksi juga jalan yang sedang ada hajatan. Ini pemetaan contoh ya, pemetaan pada saat gempa tsunami Aceh pada tahun berapa ini? 2004 ya. Kalian umur berapa ini? 2 tahun. Berarti lahiran 2002 ya. Saya SMP kelas 1, kamu baru lahir. Selisihnya jauh sekali. Kalau Kresna 92. Malah lebih tua dari saya. Malah lebih tua dari saya. Selamat siang, Pak. 2001. Berarti saya lulus SD, kamu baru lahir. Berarti saya kelas 5 SD, kamu sedang direncanakan. Tapi tahu nggak ini kabar beritanya? Pada waktu itu Patricia umurnya masih 2 tahun. Dengar beritanya nggak? Enggak lah ya. Waktu itu masih belum ingat ya. Ini heboh sekali karena korban jiwanya sangat besar. Ratusan ribu ya korban meninggal, jadi mayat-mayat itu bergelimpangan ngapung karena kan setelah gempa ini diikuti tsunami. Bahkan kapal besar saja bisa sampai daratan jauh. Ini luar biasa kerusakannya. Kalau sekarang udah pulih, Kesulitannya apa ini? Karena kalau bedanya gempa
Jogja, gempa Jogja tahun berapa kalau gempa Jogja? Nggak tahu ya. Itu cukup besar juga, tahun 2006. Gempa Jogja itu tahun 2006. Jadi waktu itu pagi, sekitar jam 6 pagi, saatnya orang-orang pada bersiap untuk sekolah. Ada yang lagi masak, ada yang lagi makan, ada yang lagi mandi. Tiba-tiba terdengar getaran gempa. Belum sempat masih pas sabunan, ada gempa, langsung lari dia. Gimana? Saking kagetnya, nggak kerasa. Kan itu refleks ya. Kalau gempa itu apapun yang terjadi pasti refleks. Nggak terus gempa, terus malu pakai baju dulu. Kan keburu kena runtuhan kamar mandi. Yang penting lari dulu, selamat. Pas sudah di luar kan otomatis orang pada kumpul ya, rame-rame pada menyelamatkan diri di lapangan. Pas lihat, saya kok gini, jadi tontonan orang. Baru masuk ke rumah, lihat rumahnya sudah hancur. Mau ngambil pakaian, sudah kena tertimbun reruntuhan. Mau cari baju di mana akhirnya? Bingung ya. Ini saat pengalaman gempa di Jogja. Sama-sama dampaknya besar, tapi besarnya itu lebih besar mana sama Aceh. Kalau dari segi jumlah korban jiwa jauh lebih besar daripada Aceh, jauh lebih besar ya daripada di Jogja. Di Aceh itu juga mengalami kesulitan lagi setelah gempanya, pasca gempa. Karena apa? Karena itu kan tanah kegulung ombak semua ya, habis rata dengan tanah, nggak ada sisa-sisa. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu batas tanah sudah nggak diketahui lagi, karena semua patokan-patokan gedung-gedung, pohon, batas-batas tanah hilang semua, tersapu gelombang. Sehingga inilah yang menjadi kesulitan berikutnya ketika ada gempa dan diikuti tsunami. Kalau di DIY masih mending ya, gempanya masih batas wilayahnya kelihatan, bisa dibangun lagi. Nah, akhirnya perlu dilakukan foto udara. Daerah-daerah mana yang terdampak gempa di Aceh. Kalau dilihat before afternya itu sangat luar biasa tingkat keparahannya. Ini harus dilakukan foto udara, karena kalau berdasarkan citra satelit kan cenderungnya periodik ya. Jadi tidak setiap hari melakukan perekaman, sehingga kalau butuh data yang up to date, yang sifatnya harian, itu perlu terbang foto udara. Zaman dulu mungkin belum ada drone, jadi ini terbangnya pakai mungkin pesawat foto udaranya. Tingkat keparahannya sangat tinggi, semua hancur, dan bantuan mau masuknya bagaimana ini? Karena jalan saja sudah hancur lebur, sehingga bantuan hanya bisa masuk pakai pesawat. Dan untuk memetakan daerah yang mana paling butuh bantuan kan bisa lewat foto udara ini, sehingga bisa dianalisa mana yang perlu dilakukan prioritas penanganan bencana. Ini ya pentingnya data geospasial. Terus kita sudah memahami bahwa data geospasial itu sangat penting tadi dari saat kehidupan sehari-hari, bahkan sampai saat bencana itu perlu data geospasial. Selanjutnya pertanyaannya adalah dari mana sumber untuk mendapatkan data geospasial.
macam-macam tergantung dari data apa yang kita butuhkan. Bisa instansi nasional, internasional, bisa di daerah juga punya ya data geospasial. Misalnya misalnya ingin mengetahui data pasang surut air laut, bisa diambil datanya di datanya BIG. Sistem Referensi Geospasial Indonesia punya BIG, kita bisa download data pasang surut air laut sehingga bisa mengetahui kapan terjadinya pasang yang tinggi, karena ini penting ya, di daerah-daerah pesisir sering terjadi banjir rob. Banjir rob penyebabnya apa? Banjir rob itu apa? Ya, banjir rob itu banjir yang disebabkan oleh air laut. Banjir kan macam-macam, ada banjir yang karena air sungai meluap, terus ada banjir yang karena genangan, ya misalnya tempat resapan airnya kurang, seperti di kota-kota besar itu kan sering terjadi banjir karena curah hujannya tinggi tapi tempat resapan airnya kurang sehingga terjadi banjir. Ada lagi banjir karena apa lagi? Ya antara lain karena misalnya ditebangi hutan. Hutan kan fungsinya untuk resapan air saat musim penghujan dan cadangan air saat musim kemarau. Jadi fungsinya penting sekali buat keseimbangan ekosistem. Ketika itu ditebang, ya akhirnya air mengalir begitu saja tanpa ada penahannya atau tanpa ada peresapnya, sehingga terjadilah banjir. Banjir dampak ikutannya bisa terjadi longsor karena material tanah yang ada di kelerengan curam tersapu oleh curah hujan air yang deras sehingga longsor. Longsor ada lagi erosi nanti kesuburan tanahnya yang berkurang sehingga dampaknya sistemik. Kalau banjirop beda lagi. Banjirop itu yang terjadi umumnya di pesisir. Jadi pesisir seperti Jakarta, Semarang, terus mana? Demak, Jepara, Pekalongan, pesisir Jawa ya terutama. Itu sering terjadi banjir rob. Pesisir utara. Kalau pesisir selatan banyak terjadi abrasi ya, karena pesisir selatan itu gelombang lautnya besar sehingga mengikis pantainya, cepat mengikis pantai. Ini bisa diketahui polanya. Biasanya kan pasang surut itu menurut musim-musim tertentu, pada saat bulan-bulan tertentu. Yaitu pada saat kapan? Banjir rob itu terjadi? Biasanya pada bulan apa? Bulan Februari. Kenapa sebabnya? Ya karena gravitasi ya. Jadi seperti malam hari saja itu kan terjadi pasang air laut karena gravitasi bulan. Ini bisa dilihat dari datanya BIG dan diketahui kalau sudah ada datanya secara time series dari bulan ke bulan, nanti bisa diketahui polanya. Bulan apa yang tinggi pasangnya air laut, nanti bisa diketahui. Nanti sumber datanya diambil dari sini ya.
Terus ada lagi sumber data yang lain, ini punyanya BIG juga ya, punyanya BIG, namanya Ina Geoportal. Nanti bisa dicoba-coba di rumah. Data apa yang kita bisa dapat di Ina Geoportal? Banyak sekali. Misalnya penggunaan lahan. Jadi kita bisa mengetahui mana daerah yang untuk permukiman, mana daerah untuk hutan, mana daerah ladang, kebun, mana tubuh air, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mendigit penggunaan lahan sulit-sulit ya. Mendigit manual, digitasi, tinggal download data dari sini saja. Dan skalanya ini bisa di-download dalam skala berbagai macam tergantung kebutuhan. Wilayahnya tinggal ditandai, nanti otomatis kita bisa menselect ya, area mana yang akan di-download dan otomatis keluar hasilnya. Sudah pernah coba belum ini download ini? Belum ya? Mungkin di sipil tidak mempelajari ini. Data penggunaan lahan itu sangat penting untuk analisis berikutnya, misalnya analisis kesesuaian lahan, analisis daya dukung lingkungan. Jadi apakah daerah tersebut masih mencukupi atau masih mendukung untuk kegiatan tertentu, misalnya industri atau misalnya untuk pertanian. Kalau daerah pertanian, kriterianya mau daerah yang seperti apa? Syarat lahan yang sesuai untuk area pertanian adalah lahan yang bagaimana? Ya, lerengnya bagaimana? Lerengnya terjal atau datar? Kalau di pertaniannya sawah padi ya sebaiknya yang datar, terus banyak air, irigasi ya. Kalau di daerah lereng-lereng terjal ya yang bagus pohon-pohon yang tahunan ya, seperti jati, mahoni, terus apalagi petai, albasia, itu yang cocok. Atau kopi, kakao, itu yang sesuai. Jadi dengan data yang didapat seperti ini bisa untuk analisis berikutnya, misalnya kesesuaian lahan. Sehingga kita tidak asal dalam memilih lahan. Misalnya kita mau membangun area untuk industri, pabrik, seperti misalnya di Cikarang atau di Pulau Gadung atau di mana kawasan industri Jababeka misalnya. Itu sebaiknya kalau kita ingin membuka lahan baru untuk kawasan industri di tempat yang subur atau tidak subur. Yang apa? Trian, kalau kamu jadi bupati ya, mau menentukan mana yang akan ditempatkan menjadi pabrik, di tempat yang subur atau tidak subur? Enggak apa-apa ya, karena yang subur untuk pertanian. Kalau pabriknya ditempatkan di daerah subur, nanti petaninya mau nanam di mana? Nah, itulah pentingnya peran kebijakan. Pemangku kebijakan harus tahu seperti ini, harus paham. Terus
Gini, kalau yang sumber data tingkatnya internasional itu ada USGS ya. Pernah dengar? Belum ya? US berarti dari mana? US, United States, berarti Amerika. GS-nya apa kepanjangannya? USGS, ganteng-ganteng serigala. Itu sinetron zaman dulu ya. United States, kayaknya gamenya itu Geological Survey kalau nggak salah. Kita bisa dapat data apa dari sana? Kita bisa dapat data citra yang untuk misalnya ini ya. Jadi di sana itu ada citra namanya SRTM. Citra SRTM itu bisa kalau diolah lebih lanjut bisa untuk mengetahui bentuk-bentuk kelerengan, kemiringannya seperti apa, ketinggiannya seberapa, terus apa ya, ketinggian, kemiringan berapa derajat, terus ya itu. Jadi bentuk 3 dimensinya itu bisa ketahuan ya, dengan citra SRTM. Maka Amerika itu canggih sekali ya. Amerika itu bahkan tahu luar dalamnya Indonesia, ya enggak? Bumi ibaratnya bumi itu Indonesia itu mukanya, berarti Amerika itu tahu jerawatnya di mana, ya kan? Terus bentuk mukanya bagaimana, terus bentuk matanya bagaimana. Itu bahaya atau enggak sebenarnya? Ada bahayanya ya. Apa bahayanya? Apa? Hasil bumi. Ya, emang mereka itu tahu Indonesia itu kaya apa, itu tahu. Sumber daya alamnya apa saja itu paham sekali. Makanya Indonesia jadi bahan rebutan. Orang luar negeri itu tahu kalau ibarat Indonesia itu wajahnya Indonesia itu sangat cantik ya, ibarat bidadari, sehingga menjadi rebutan para pria hidung belang. Kira-kira rugi atau untung kalau dari Indonesia sebagai wanita cantik diperebutkan laki-laki, banyak laki-laki? Rugi atau untung? Untungnya apa, ruginya apa? Selalu disorot. Terus ruginya apa? Bingung dia apa? Jadi ibarat wanita cantik itu kan sudah bawaan ya. Kita menyikapinya bagaimana sebagai wanita cantik supaya tidak dikerjain laki-laki kayak Krishna Trian ya. Bagaimana caranya? Cantik kan sudah kodrat, masa mau dijelek-jelekan biar nggak laku? Ya nggak gitu juga. Caranya bagaimana? Saya mau tanya sama Patricia sebagai perempuan ya. Andai saja Patricia seorang bak bidadari, nah, apa yang akan kamu lakukan ketika diperebutkan oleh ini, sarang-sarang penyamun?
Bagaimana? Apa? Ah, bagaimana? Seleksi. CPNS. Karena kamu nggak kerja sama laki-laki, ya enggak? Kamu butuh laki-laki, ya kan? Apa nggak butuh? Butuh ya. Buat apa? jangan dilanjutkan ya. Tapi butuh gitu aja ya. Butuh ya. Oh iya benar, itu menafkahi keluarga ya. Pikirannya masih bagus ya. Menafkahi keluarga. Ya. Butuh laki-laki menafkahi keluarga. Anggap saja sangat butuh. Nah, bagaimana cara Patricia memilih mana yang terbaik? Kriterianya apa? Kaya. Berarti seleksinya yang kaya gitu ya. Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting kaya. Karena kalau kaya bisa di make up ya, bisa di make over jadi ganteng. Kalau bisa kaya tua lagi ya, jadi bentar lagi tinggal diambil warisannya. Cari yang muda. Bagaimana caranya Patricia menentukan yang terbaik? Seleksinya. Malah tanya ya. Berarti Patricia belum tahu kodratnya perempuan. Apa laki-laki? Perempuan ya bener ya? Mau bukti? Ya caranya ya harus meningkatkan daya tawar biar yang datang adalah yang terbaik. Jangan jual murah ya, maksudnya tahu ya, jangan jual murah 300.000 ya, jangan. Yang ketawanya paling keras tahu ya. Nah, itu jadi harus meningkatkan daya tawar. Bagaimana caranya meningkatkan daya tawar? Ya meningkatkan kualitas diri. Nah, sekarang kita pindah ke lingkupnya negara. Bagaimana meningkatkan daya tawar negara di mata asing? Biar asing itu segan sama kita. Biar pihak asing itu segan. Jadi laki-laki mau kerja sama Patricia itu bukan untuk memanfaatkan. Hati-hati sama pria hidung belang ya. Cuma mau enaknya. Habis enaknya diambil dibuang. Tinggal sisa-sisanya. Nah, bagaimana caranya? Menunjukkan kualitas kita ya. Dalam bentuk apa? Kewibawaan ya. Jadi suatu negara itu harus punya wibawa. Salah satunya apa? Jangan mau disetir oleh negara lain. Jadi negara itu ya kayak kita individu berkehidupan ya. Perempuan biar harganya tinggi, gimana? Ya jangan mau dipermainkan, jangan mau disetir oleh sembarang laki-laki. Begitu juga negara, harus pilih-pilih. Kita tetap harus menjaga kewibawaan di mata asing. Jangan sampai malah asing mengerjai kita. Itulah kuncinya, supaya kita bisa bertarung di dunia internasional untuk memenangkan pertandingan. Ini sebenarnya
Ya kalau tahu ini ya berarti sudah, kalau bisa tahu kondisi geografisnya Indonesia luar dalam, artinya mereka juga tahu titik lemah kita ada di mana. Itu berbahaya enggak? Sangat berbahaya. Karena tahu titik lemahnya di mana, mereka bisa masuk, misalnya menjajah melalui titik lemah itu. Bahaya ya, sangat berbahaya. Ya itulah fungsinya kita belajar geospasial, karena bahkan ya, orang Amerika, pelajaran paling pentingnya bagi mereka itu apa? Kalau Indonesia kan memikirkannya pelajaran apa, jurusan paling penting itu jadi dokter, keren ya. Ya enggak kalau di mata orang Indonesia. Kalau orang Amerika apa jurusan paling favorit? Hah? Keilmuan apa? Ilmu apa? Salah satunya ternyata hal yang kita sepelekan, yaitu ilmu geografi. Kalau orang kedokteran kan pinternya pinter tubuh manusia ya. Tapi kalau orang geografi pinternya pinter bumi. Makanya sifat-sifat kalau orang-orang penjajah itu kan belajarnya bumi, penjajah belajarnya bumi dulu biar bisa menjajah. Jadi kita jangan sampai kalah, kita harus belajar tentang bumi, spasial. Kita sudah ketinggalan, saatnya kita untuk mengejar. Nah ini kalau buatan Indonesia ya, ada yang namanya Citra Landsat, buatannya Lapan. Jadi Lapan itu juga punya apa? Indonesia punya lembaga antariksa. Yang punya satelit-satelit Indonesia itu diantaranya Lapan. Kita bisa download secara gratis produk-produk yang dihasilkan oleh Lapan. Tapi kalau ini Landsat ya, yang resolusinya menengah. Kalau ingin resolusinya yang tinggi, lebih jelas lagi, kita harus izin menggunakan surat permohonan. Misalnya untuk kepentingan skripsi, yaitu yang butuh data skalanya detail, perlu membuat perizinan dulu ke Lapan kalau butuh. Nah ini kita bisa mendownload secara gratis, tinggal satelitnya dipilih, satelit apa, terus titik ikatnya di mana, kita tentukan titik ikat, terus ini mau yang tanggal berapa, perekaman atau pemotretan yang tanggal berapa, langsung download, dapatkan hasilnya. Nanti kita bisa masukkan ke ArcGIS. Misalnya butuh data lain. Data apa ini? Kalau satelitnya namanya Himawari itu untuk apa? Kalau orang zaman dulu itu Himawari di film kartun apa, tahu nggak? Oh nggak tahu ya, ini di sinetron Crayon Shinchan ya. Adiknya Shinchan kan namanya Himawari. Jadi ini satelit asalnya dari Jepang. Untuk memotret apa ini, seperti ini kira-kira. Padahal di sini sudah ada keterangannya ini. Suhu ya, suhu makin panas warnanya yang merah. Kenapa penting data suhu? Suhu itu sangat penting karena ini berdampak ke banyak hal. Misalnya akan mempengaruhi curah hujan, akan mempengaruhi
tekanan udara, mempengaruhi kelembapan udara, mempengaruhi arah angin, mempengaruhi awan. Jadi kita bisa memprediksi, misalnya mau ada angin topan atau mau ada cuaca buruk, kita bisa tahu ya, bisa mengantisipasi agar timbulnya korban jiwa bisa diminimalisir. Dan dengan ini kalau datanya time series periodik tiap tahun bisa untuk mengetahui perubahan iklim. Ada lagi curah hujan, carinya bisa di sini, sumber-sumbernya bisa di sini. Jadi ini yang tanda merah ini kalian bisa search untuk di download datanya buat klaim curah hujan dunia. Tapi ini yang sifatnya bukan terus bisa perakiraan cuaca nanti kira-kira hujan atau terang gitu ya, bukan ini ya. Tapi kalau kita butuh perakiraan cuaca, kita carinya di mana? Misalnya nanti malam mau ngapel. Nah, kira-kira nanti malam hujan enggak? Kalau enggak hujan mau nonton konser di stadion. Nah, itu nyarinya di mana itu kondisi cuaca itu? Di mana? Di HP ada ya. Iya, berarti HP kalian sebenarnya sudah canggih sekali. Bahkan enggak cuma hari ini, hari besok bahkan bisa mengetahui jam sekian perakiraan cuacanya bagaimana, sampai ke suhunya, tekanan udaranya bisa diketahui. Kecanggihan teknologi, makanya bisa untuk sedia payung sebelum hujan. Terus ini untuk mencari apa? Untuk mencari apa? Ya nanti dicari sendiri ya. Terus ini jenis tanah, biar bisa tahu jenis tanah yang sesuai di mana. Pernah dengar beberapa tahun lalu gempa di Palu, likuifaksi ya. Sekarang kondisinya gimana? Kenapa itu bisa sampai terjadi likuifaksi? Sebenarnya itu adalah lahan bekas rawa-rawa sebenarnya. Terus dipadatkan, diuruk oleh developer perumahan dan dibangun perumahan di atasnya. Karena di atasnya kering tapi di bawahnya sebenarnya bekas rawa, kan masih lembek-lembek gimana gitu ya, masih masih dinamis ya tanahnya di bawahnya. Jadi ketika kena beban perumahan, lama-lama kan tanah di bawahnya nggak kuat, akhirnya ambles, orang-orangnya di situ tertelan. Ya itu sebenarnya karena developernya nggak memahami sifat tanah. Kalau daerah di situ bekas rawa ya harusnya jangan dibangun perumahan di situ, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi tanah ambles. Mungkin waktu bangun dia belum buka ini soilgrid.org ya, makanya terus dia ambles tanahnya.
Itulah pentingnya pengetahuan-pengetahuan umum bagi para planner ya. Sebutannya kalau orang PWK itu planner, perencana. Mau merencanakan di daerah mana harus ada berbagai aspek yang harus dipenuhi. Harus ada syarat-syarat kriteria yang harus dipenuhi. Makanya pentingnya kebijakan. Penentu kebijakan itu adalah orang yang sangat penting karena dia pemutus ya, pembuat keputusan. Orang sepinter apapun, misalnya siapa ilmuwan mau menciptakan apa misalnya, tapi ketika undang-undang itu tidak mendukung, kebijakan tidak mendukung, kan jadi produk ilegal. Walaupun penemuannya luar biasa, seperti zaman dulu di luar negeri ya, kalau nggak salah di Amerika, zaman tahun berapa, zaman dulu ada penemu bahan bakar air. Jadi sebenarnya bahan bakar air itu sudah ada sejak dulu, karena pemerintahnya di negara sana nggak bersedia kalau bahan bakarnya diganti air. Padahal kan enak ya kalau bahan bakar air, tinggal cari air gampang dituang, kendaraan bisa jalan, nggak perlu beli bensin, nggak perlu antri pertalite. Tapi penemunya malah dibunuh. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Iya, karena pengusaha minyaknya takut nggak laku ya. Jadinya padahal penemuan bagus, malah kebijakannya tidak mendukung, bahkan malah penemunya yang dibunuh. Itu akhirnya jadi masalah. Tiap kebaikan, tiap keburukan ya kurang lebih adalah karena faktor kebijakan. Seperti perang di Timur Tengah, itu sebenarnya perang memperebutkan apa? Minyak. Iya, karena rebutan minyak. Akhirnya kebijakan perang. Atau seperti Rusia Ukraina, itu kan juga faktor kebijakan ya, karena kebijakannya perang akhirnya banyak korban, rakyat sipil jadi korban. Jadi kebijakan harus pro rakyat. Ini bagus juga sumber data ini. Jadi kita bisa mengetahui bangunan-bangunan permukiman itu ada di mana persebarannya. Bahkan ini yang kotak-kotak ini kan kotak-kotak ini kan area terbangun ya, kayak rumah sekolah, rumah sakit, pabrik dan lain-lain. Ini kita bisa download, plus ada atributnya, jadi ada keterangannya itu bangunan apa. Canggih sekali, maka kita tidak usah melakukan digitasi lagi. Kalau butuh tinggal download di sini, OpenStreetMap. Terus kalau butuh citra lain, misalnya Google Map itu kan kelemahannya kita nggak bisa download ya, cuma bisa lihat ya. Kalau kita di HP ini buka Google Map, terus kita hanya bisa lihat citranya, tapi nggak bisa download kan? Apa ada yang bisa download citra dari Google Map? Nggak bisa kan? Cuma bisa lihat, tapi nggak boleh pegang. Maksudnya nggak boleh download. Jadi bagaimana cara downloadnya?
Cara downloadnya ini saya kasih tahu caranya. Ini nggak tahu legal atau ilegal, tapi caranya itu ada di sini. Ada namanya software Terra Incognita, di download terus nanti kita bisa memilih citra apa yang mau kita pilih. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada apalagi banyak, pilihannya banyak sekali, tinggal pilih. Ini silakan dicoba-coba, bagus ini kalau untuk misalnya skripsi sulit mencari data, ya tinggal cari di sini saja. Kalau screenshot dari Google Map kan kelemahannya adalah ada keterangannya itu ya, misalnya rumah makan, hotel, atau sekolah, ada keterangannya. Kita misalnya ingin data polosan yang hanya kenampakan citranya saja tanpa ada keterangan-keterangannya, ya ini bisa di-download melalui sini. Dan kelebihannya ini sudah ada titik koordinatnya, sehingga tidak perlu dilakukan georeferencing, tinggal dimasukkan ke ArcGIS, otomatis langsung sesuai titiknya dengan lokasi sebenarnya. Kalau nggak mau pakai Terra, ya ada lagi namanya SAS Planet, fungsinya sama sebenarnya. Cuma kalau saya coba-coba ini lebih enak pakai Terra, karena kalau pakai SAS Planet ini menunggu sinyal bagus, yang biasanya akan gambarnya pertama gambarnya ngeblur dulu, terus lama-lama baru jelas. Kalau ini yang Terra tinggal tunggu prosesnya selesai, otomatis terdownload filenya, dan filenya nanti terpotong-potong menjadi grid-grid, nanti digabungkan sendiri. Nah, kalau sudah dapat datanya, ini kan dapat datanya, andai saja sudah kalian download semua, sudah dipraktekkan download, maka akan dimasukkan kemana? Mau dimasukkan ke ArcGIS. Nah, mungkin kan mahasiswa sipil ini belum punya ArcGIS. Ini saya kasih tahu link tutorialnya plus aplikasinya untuk mendownload ArcGIS itu bagaimana caranya. Ini ada YouTube-nya ya, yang membuat namanya Mas Fatu. Fatu itu laboran PWK, lab PWK. Nanti data-data yang sudah di-download dimasukkan ke sini, dimasukkan ke ArcGIS. Sebenarnya nggak harus ArcGIS ya, banyak sekali. Kalaupun nggak punya aplikasi ArcGIS, sebenarnya ArcGIS online itu juga bisa dicoba-coba di arcgis.com. Silakan buat akunnya, nanti datanya di add, ditambahkan. Fungsinya simpel sekali sebenarnya. Ini kalau kuncinya mau nyoba-nyoba ya, kalau mau nyoba-nyoba ini pasti bisa, nggak harus kuliah, asal tahu teorinya, caranya ini bisa. arcgis.com, terus di add datanya yang sudah di-download tadi, dimasukkan, otomatis muncul. Bahkan sebenarnya kalaupun nggak pakai arcgis.com, di Google Map pun bisa. Google Map itu ada fasilitas untuk menambahkan peta. Sudah pernah coba belum? Belum ya? Jadi ternyata Google Map ini cukup canggih, cuma kita saja yang mungkin kurang memanfaatkan. Mungkin kita hanya sekedar mencari rute kalau di Google Map, padahal bahkan membuat peta di Google Map itu juga bisa ya. Ada, coba diklik yang pilihan My Map, itu bisa nanti dibuat petanya dari situ. Cuma formatnya bukan SHP. Kalau ArcGIS itu kan SHP. Kalau Google Map formatnya KML atau KMZ. Tapi itu tidak masalah, karena tinggal di formatnya di convert ya, ubah format. Dan website pengubah format itu juga di mana-mana ada, tinggal googling. Atau di convert dari ArcGIS juga bisa.
nggak pingin ArcGIS misalnya, pakai software lain juga bisa, namanya QGIS. QGIS itu ya punyanya Esri juga yang membuat ArcGIS juga, tapi dia versi yang gratisan ya. Tampilannya ya mirip-mirip. Banyak sekali sebenarnya, Whitebox, SagaGIS, GraphGIS, mana yang ingin dilakukan, apa yang mau dipakai bebas, yang penting bisa digunakan. Ini materi tentang sumber data dan software pengolah datanya. Pas waktunya habis, ada pertanyaan? Mungkin sekarang belum ada pertanyaan karena baru teori ya. Ini berarti sebelum UTS itu masih penguatan materi dulu. Kalau teorinya sudah paham, baru dilakukan praktek setelah UTS. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya materi hari ini. Pertemuan kedua, sampai jumpa lagi di pertemuan ketiga Selasa. Bener kan Selasa ya? Ya, Selasa depan jam 1. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.